belakangan ini kita berdua kadangkala bersih di dalam kata-kata. Ya, oke. Bang, ya, ya, lancar kan Bang? Lancar jaringan saya kan? Bagus, bagus. Tadi yang agak macet tadi. Sekarang bagus. Oke, saya langsung saja ke tema Bang. Bukti Boleh. Yesus adalah Bapa. Iya. Ya, Jadi Bang Suma hendak mau meminta agar supaya kami mempertanggungjawabkan mana bukti Yesus adalah Bapa. Iya, di sini ya. saya mau mengatakan bahwa Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, ya dua pribadi. Ya, Oke, itu Bang. oke. Ya, Dua lantas pribadi. begini Bang. Ya, lantas begini. Mengapa sampai Bang Suma membuat sebuah statement di balik tema ini? Ini berarti ada pemahaman dari Bang Suma bahwa Yesus dan Bapa itu dia satu. Ya, begitu kan? Kira-kira. Ya. Iya. Jadi saya mau mendengarkan dulu bagaimana pendapat atau pandangan Bang Suma terkait dengan tema ini. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yahudi Kristen. Kristen tidak berdiri sendiri. Kristen berakar dari Yahudi. Oke. Nah, Kristen tidak berakar dari Yahudi. Kristen yang berakar dari Yahudi berarti berakar kepada Tuhan yang disembah oleh kaum Bani Israel. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sudut pandang gereja kekristenan dalam hal ini, maka muncul perbedaan yang sangat mencolok. Orang Yahudi menyembah Bapa, orang Kristen menyembah Yesus. Sedangkan dalam perspektif Yahudi, Bapa mengutus para nabi yang diimani oleh umat Islam, antaranya Nabi Isa. Kristen antaranya Yesus. Orang Kristen mendudukkan Yesus ini sebagai satu hakikat dengan Bapa Elohim yang disembah oleh orang Yahudi. Kesalahan fatal itulah yang dibuat oleh Kristen. Kenapa tidak menyembah Bapa aja? Kalau menyembah Bapa aja, jangan ke gereja, tetapi ke sinagoge. Kalau menyembah Bapa aja, jangan pakai perjanjian baru, tapi cukup pakai perjanjian lama. Ikuti pola keagamaan bangsa Israel. Jangan bikin sekte asing bernama Kristen. Jangan. Kenapa? Katanya satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, harus masuk ke sinagoge. Menyembah hanya kepada Tuhannya Yahudi. Kalian harus menjadi Yudaisme, bukan menjadi Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kalian juga harus pandai mulai hari ini, mulai sekarang, memisahkan antara pengikut Yesus dengan pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Nah, kalian ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Kristus yang ingin disetarakan, yang ingin disamakan, yang ingin diperumpamakan, yang mengkudeta Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi. Itulah Kristus yang kalian sembah. Sedangkan Yesus Kristus mengajarkan kaumnya untuk mendudukkan satu-satunya Tuhan adalah Bapa Elohim. Sementara Kristus yang datang kepada kalian adalah Kristus yang menginginkan dirinya dituhankan dalam nama Yesus. Sampai di sini paham? Silakan. Oke. Tadi saya memang mengatakan bahwa Yesus adalah Yesus, sedangkan Bapa adalah Bapa itu sendiri. Jadi dua pribadi. Ya, tetapi dari dua pribadi ini dia satu di dalam kemuliaannya, Bang Suma. Iya. Jadi dua pribadi tetapi satu kemuliaan. Ya, jadi mereka itu kembali ada di dalam kesatuan itu sendiri. Ya, sebagaimana yang saya maksudkan itu di dalam Yohanes pasal 30 ayatnya yang ke-10, ya, di mana aku dan Bapa adalah satu, ya. Kebalik, Bang. Yohanes 10, 30. Yohanes 3 Kebalik. Yohanes 30 ayat 10, Bang. Ya. Yohanes 10, 30. Oke. Untuk melanjutkan perkataan saya tadi Bang Suma sempat potong. Untuk melanjutkan
perkataan saya tadi, antara Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu, maksud saya adalah satu di dalam kemuliaannya. Hal itu diperkuat juga dengan data Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 ya. Jadi satu itu bukan satu pribadi yang dimaksudkan di sini ya. Sehingga saya katakan tadi di awal, sengaja saya langsung buka dengan Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, tetapi mereka satu di dalam kemuliaan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 itu kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal. Jadi memang jelas di sini dua pribadi yang berbeda tetapi satu di dalam kemuliaannya. Jadi begitu kira-kira Bang Suma. Kalau Bang Suma hendak mau menuntut lebih daripada itu untuk lebih mengarah kepada logika, jadi memang kami di sini terus terang tidak bisa untuk sampai kepada hal itu karena memang pemahaman logika kami itu terbatas sebab kami tidak akan sampai kepada kesempurnaan segala apa yang dibuat oleh Allah. Ya, begitu. Itu yang sebenarnya kemarin-kemarin saya hendak mau menyampaikan kepada Bang Suma bahwa tidak semuanya, Bang. Kita belajar tentang teologi itu, ilmu tentang Allah itu lantas secara keseluruhan kita bisa dapat menangkap maksud dan kehendak daripada Tuhan karena kita ini terbatas, Bang. Ya, terbatas. Ada hal-hal yang memang sangat prinsip di luar daripada kemampuan manusia untuk dapat menjangkau, itu tidak bisa kita jelaskan secara sempurna. Karena itu saya datang kemarin, Bang Suma tanyakan secara tegas, kamu datang kemari pakai akal atau hanya iman? Saya jawab, saya datang dengan menggunakan akal dan iman saya. Begitu Bang Suma, ya. Saya suka hari ini kita berdua adem di dalam berdiskusi dan mestinya saya sangat berharap seperti ini, Bang. Baik. Jadi kalau dikatakan kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas. Siapapun yang taat kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada pada dirinya. Alam semesta ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus satu kemuliaan dengan Bapa, itu tidak salah. Itu betul itu. Orang yang mensucikan dirinya, taat tekun menjalankan segala perintah Tuhan, tidak menajiskan tubuhnya, maka orang itu kemuliaannya adalah kemuliaan Tuhan. Makanya Al-Quran saya mengatakan inni ma'akum. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan. Tetapi bersatu dalam hal ini adalah karena Tuhan itu suci, maka Tuhan mencintai hambanya yang suci. Satu dalam kesucian, tetapi bukan satu dalam hakikat. Satu dalam visi dan misi bukan berarti dia satu dalam pribadi. Seperti Yesus. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi. Yesus dan Bapa adalah dua hakikat. Lalu apanya yang satu? Yang satunya adalah Yesus selalu tunduk berserah diri terhadap apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Dia tidak pernah berseberangan dengan Tuhan. Dia selalu satu tim dengan Tuhannya. Tuhannya mengatakan A, Yesus melakukan A. Tuhannya mengatakan B, Yesus melakukan B. Tuhannya mengatakan Z, Yesus mengikuti Z. Dia selalu satu kubu. Dia selalu melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhannya berkenan kepada dirinya. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa Elohim karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada aku. Yesus orang Muslim, dia taat. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah satu kemuliaan dengan Tuhan, betul, Yohanes 1:14, kemuliaan yang engkau berikan kepadanya. Nah itu artinya bahwa ketika ada upaya orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itulah kesesatan yang nyata. Kenapa demikian? Simple sekali, sederhana sekali, tidak ruwet, tidak rumit. Apa itu? Hidup kekal mengenal Yesus Kristus
sebagai utusan. Mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Selesai. Jadi sesakti apapun Yesus, sehebat apapun Yesus, sebesar apapun dan setinggi apapun mukjizatnya, dia sedang melakukan tugasnya sebagai rasul, utusan Elohim, titik. Dan sehebat apapun Yesus pada saat melakukan misi tersebut, dia tidak bisa masuk nebeng pada hakikat Tuhan yang satu-satunya, Allah yang benar itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia berada pada ufuk makhluk, sementara Khalik, yaitu Bapa Elohim, dia berada pada sisi yang tidak terpenjara oleh ruang dan relativitas waktu. Jadi Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, Yesus makhluk ciptaan, dia adalah murni ciptaan yang dimuliakan oleh Tuhannya untuk menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi rasul bagi kaumnya Bani Israel. Bagi mereka orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus yang melantiknya menjadi Tuhan, itulah orang yang disebut sebagai penyesat. Sampai sini paham? Oke, sudah Bang? Silakan. Saya sekarang ya. Iya. Karena itu saya menangkap apa yang menjadi sebuah keresahan daripada Bang Suma terhadap iman Kristen kami. Iya, mengapa Yesus dituhankan? Padahal dia adalah manusia, ya kan? Padahal dia adalah orang berdosa. Ya, memang benar, ya. Dia menanggung dosa manusia. Pertama saya mau mengatakan bahwa memang itu jelas tercatat di dalam firman Tuhan yang mengatakan dia yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, sekarang kita hendak mau membahas mengapa Yesus itu dituhankan. Ya, saya lebih ke dalam lagi untuk membahas hal ini. Ya, saya rasa itu memang jelas di dalam Injil Yohanes pasal 1 ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, lantas firman itu menjadi manusia pada urutan ayatnya yang ke-14 itu. Nah, firman yang menjadi manusia itu ialah Yesus sendiri. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah. Sehingga memang meskipun Yesus itu datang ke dunia dan menjadi hina, tetapi kemuliaannya itu tidak akan lantas hilang, karena pada akhirnya toh dia juga akan kembali kepada asalnya di dalam kemuliaannya itu sendiri. Begitu Bang. Iya. Jadi tidak ada ruang untuk Yesus itu duduk sebagai Bapa. Sepakat kita di situ kan? Sepakat, ya. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa, tetapi mereka satu di dalam kemuliaannya. Bukti daripada itu, keempat Injil jelas menceritakan tentang Yesus terangkat ke sorga di dalam kemuliaannya. Nah, itu kesempurnaan daripada penyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi ketika Yesus ini adalah Yesus, lalu Yesus yang adalah Yesus mencoba mengajarkan untuk menyembah dirinya, apakah ini Yesus asli atau palsu? Coba maksudnya ayat-ayat yang Bang Suma kutip itu menggunakan ayat yang mana? Minta maaf ya Bang, Ya. kadangkala memang Bang Suma sering melenceng daripada berita atau tafsiran yang sebenarnya itu, sehingga saya hendak mau mengecek terlebih dahulu apa maksud daripada inti firman itu yang Bang Suma kutip. Oke, baik. Coba saudara ambil Matius 4 nomor 7. Boleh dibaca? Boleh. Ya boleh Bang, tolong Bang Suma bacakan saja. Ada juga tertulis bahwa engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Yohanes 4. Sabar ya, sabar. Matius 4.
Nomor 7. Apa yang Anda maknai di situ? Apakah Yesus merujuk kepada dirinya yang adalah Allah? Atau Yesus merujuk kepada Allah adalah Allah? Yesus adalah Yesus. Dan dia bukan Allah. Sebab data itu, banyak manusia Kristen yang tergelincir menganggap Yesus itu adalah Allah. Apakah Yesus sudah melakukan kekejian dengan menganggap dirinya adalah Allah? Kalau tidak, berarti ada Yesus lain yang sedang, ada makhluk lain yang sedang ingin menyesatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Gimana menurut saudara? Iya. Jadi memang saya juga mengakui ya ayat yang disodorkan kepada saya ini mengundang logika yang begitu sangat dalam ya. Saya tahu Bang Suma hendak mau menjebak saya dalam hal ini ya, dan memang tidak lari dari tema, memang tepat sekali dari tema ini ya, di mana Yesus mengatakan di situ, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sehingga yang dipersoalkan apakah Yesus ini menganggap bahwa dirinya sendiri adalah Allah, ya kan? Ya. 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 Sebenarnya saya juga tidak mau lari daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Memang benar Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa, tetapi mereka itu bukanlah kemuliaan yang berbeda. Benar mereka adalah pribadi yang berbeda, tetapi satu di dalam kemuliaannya. Dan itu yang membuat kami sebagai umat Kristen itu menyembah Yesus. Iya. Jadi tidak bisa Bang Suma lantas kemudian menganggap bahwa yang mulia itu hanyalah Allah sendiri, dan dialah yang disebut Tuhan, sementara Yesus hanyalah sebatas utusan dan dia tidak boleh menganggap dirinya adalah sebagai Allah. Iya. Oke, jadi ketika kemuliaan Anda katakan itu menyebabkan Anda kemudian menyembah Yesus karena Yesus itu memiliki kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang memiliki kemuliaan Tuhan, apakah itu Tuhan juga sampai harus disembah? Segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, apakah itu disebut Tuhan? Begitu maksudnya ya Bang? Apakah boleh dituhankan? Iya, contohnya dulu Bang. Enggak, diiyakan dulu Bang. Diiyakan dulu. Apakah segala sesuatu, kan Yesus Anda katakan pribadi yang berbeda, tetapi ternyata pribadi yang berbeda, tetapi dia adalah penuh dengan kemuliaan, satu kemuliaan dengan Tuhan, sehingga dia pantas Kristen Tuhan kan? Apakah segala sesuatu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu pantas dituhankan? Iya, karena memang dia adalah anak Allah itu sendiri. Oke, baik. Boleh Anda baca di dalam kitab Keluaran 40 nomor 34. Sebentar Bang ya, saya tambahkan sedikit. Ya, saya tambahkan sedikit. Di balik kata kemuliaan Allah itu yang merujuk kepada Yesus, saya tambahkan lagi, Yesus itu juga adalah anak Allah. Jadi orang yang menghormati anak, berarti dia juga menghormati bapaknya sendiri. Iya, betul. Ya. Tapi menghormati anak, dihormati sebagai anak. Jangan kau hormati dia sebagai bapak. Hormati bapak sebagai bapak, jangan hormati sebagai anak. Betul? Tidak bisa dianalogikan kata hormat seperti itu. Bukan seperti itu. Anda ingin menghormati Yesus seperti menghormati Bapak? Jangan analogikan seperti itu. Hormat dalam arti kita menerima dia. Ya, kita menerima sebagai Bapa atau menerima sebagai anak? Menerima sebagai Allah. Menerima sebagai Tuhan di dalam kemuliaan itu. Menerima Yesus sebagai Bapa atau menerima Yesus sebagai anak? Menerima sebagai Tuhan. Oh, maksudnya apa ini? Ya memang begini, Pak. Ya memang begini, Bang Suma. Ya, kita berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Begini, Bang. Sebenarnya kita ini sedang digiring
pada pemahaman tentang Trinitas itu sendiri. Jadi memang Ya, bicara Anda yang tentang- menggiring. Saya tidak tergiring ke sana. Kenapa? Karena saya mengenal Yesus. Ya, artinya bukan saya yang mengiring, tetapi saya sadar bahwa tema yang Bang Suma angkat ini mau tidak mau, secara tidak sengaja kita berdua bisa terbawa ke sana. Iya, begitu. Dan Oh, terus terang Anda yang membawa ke situ, bukan saya. Tadi Anda menuhankan Yesus karena Yesus satu kemuliaan dengan Tuhan. Anda lupa di Keluaran 40 nomor 34. Kalau Anda bisa baca itu, silakan Anda bacakan. Apakah kemudian dia itu juga adalah Tuhan? Karena dia adalah penuh dengan kemuliaan. Keluaran Keluaran 40 nomor 34. Teman-teman api naik dong. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah. Kemah suci. Apakah kemah itu Tuhan boleh disembah? Apakah kemah suci yang penuh dengan kemuliaan Tuhan bisa dituhankan? lain masalah lagi, Bang. Artinya Loh. Kok lain masalah? iya. Anda menuhankan Jadi begini. Yesus karena Bapa dan Yesus satu kemuliaan. Bagaimana dengan kemah suci yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Jadi begini, ya memang minta maaf ya, memang Bang Suma memang kalau mau mengutip ayat itu tanpa melihat konteks cerita yang ada. Jadi bicara tentang kemuliaan, semua kata kemuliaan di dalam Alkitab itu Bang Suma kutip, lantas Bang Suma satukan di dalam satu maksud dan tujuan hendak mau menyerang iman Kristen kami. Tidak bisa seperti itu, Bang. Baik. Anda yang masalahannya sering Anda yang debat, membawa dari awal itu Bang Suma. Anda yang membawa narasi itu. Baik, saya salah. Oke. Sekarang kemuliaan apa yang dimiliki oleh kemah suci dan kemuliaan apa yang dimiliki oleh Yesus, padahal mereka adalah sama-sama memiliki kemuliaan Tuhan. Apa bedanya kemuliaan yang mereka miliki? Oke, mengapa kemuliaan Allah itu turun di dalam kemah suci? Dalam konteks itu, Allah hendak mau menyatakan keberadaannya atas umat. Sementara kalau Allah tidak menyatakan kemuliaan itu di dalam kemah itu, maka umat tidak bisa untuk berhadap-hadapan dengan Allah, karena Allah itu mulia sedangkan umat itu adalah orang yang berdosa. Ya. Kalau Yesus, Maksudnya? kalau itu lain. kalau kemuliaan Yesus bedanya apa? Nah, ini lain lagi masalahnya. Tadi kita Bang Suma Enggak, maksudnya gini. Kenapa Anda tidak menyembah kemah suci? Kemah suci itu tidak ada potensi dosa. Yesus potensi dosa karena dia keturunan Adam. Ada doktrin di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Apakah Yesus keturunan Adam? Keturunan Adam. Inilah silsilah Yesus, anak Adam, keturunan Adam. Dia dosa. Kemah suci, benar-benar suci. Kenapa Anda tuhankan saja kemah suci? Kenapa harus Anda menuhankan Yesus yang dalam tubuhnya ada ada pipis? Dengan alasan kemuliaan, sama-sama kemuliaan Tuhan. Yang namanya kemuliaan Tuhan berarti bersandar kepada sang pemilik kemuliaan, yaitu Tuhan. Kenapa jadi Yesus yang disembah? Alasannya karena memang iblis telah memakai nama Yesus untuk dituhankan oleh orang-orang jahat, mengganti Tuhan yang sesungguhnya. Itu jawabannya, Bang. Jadi Anda mau bertele-tele seperti apapun, tetap aja ke situ ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Yesus adalah Yesus, Bang. Bapa adalah Bapa. Memang dia adalah dua pribadi. Itu di mulut. Praktiknya di gereja kalian menyembah Yesus yang adalah Bapa. Bisa saya potong sebentar? Dari sini ketahuan. Silakan. Dinda yang ada di Api Pusat naik dulu, kamu ibadah. Lanjut. Ya, Bang, maksudnya saya timbul pertanyaan kembali di sini. Tadi Bang Suma mengatakan mengapa tidak menyembah kemah suci itu saja? Mengapa tidak menyembah kemah itu saja? Nah, pertanyaan saya juga, loh,
Mengapa lantas mengapa lantas umat mau menyembah kemah itu? Sementara kehadiran yang jelas pada saat itu adalah Allah sendiri yang hendak mau berjumpa dengan umat. Loh, pertanyaannya Maksudnya, kenapa maksudnya, maksudnya Allah sendiri mau berjumpa dengan umat itu siapa? tadi tadi kan saya sudah Anda ingin mengatakan, jelaskan. Anda ingin mengatakan Yesus? Sebentar, tunggu dulu. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Kemah Ya. suci itu dimuliakan, dikuduskan, kata lainnya di situ karena kehadiran Allah akan nampak di tengah-tengah. Dinda, Dinda Nora, atau siapa gitu, naik dulu dong, aku mau ibadah. Please. Hei, hei, nakal kalian ya. Aku mau ibadah, weh. Aku mau sholat. Hei, hei, jangan sampai kukutuk kalian, weh. Hei, naik dulu. Kau udah, aja tadi yang menyembah bait suci pun mulia, nggak disembah. Yesus dulu mulia disembah, karena gara-gara kemuliaan. Yesus adalah Yesus, manusia ciptaan. Tapi karena dia satu kemuliaan dengan Bapa, maka dia dituhankan. Matamu, kenapa kamu tidak menyembah kemudian batu tugu yang didirikan oleh Yakub? Kenapa kamu tidak menyembah kemudian Elizabeth yang penuh dengan kemuliaan Tuhan? Kenapa kau tidak menyembah Zakaria? Kau hanya menyembunyikan identitas Tuhanmu, Yesus. Kamu jangan malu doang sehingga kau mengatakan begitu. Kamu malu. Biar lebih keren sedikit. Kami nggak seperti Tritunggal, Trinitas, Trikuek, Trimurti, Trisula. Ujung-ujungnya sama doang. Kami menyembah Yesus karena kemuliaannya satu dengan Bapa. Matamu? Aku mau sholat, weh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dinda Nora, Dinda Nora, berhentilah itu. Dari tadi ku lihat kau pakai arang bekas kayu. Kau pakai olesi alismu untuk apa? Hei, kau udah cantik. Aku mau ibadah dulu. Jemaah aku tinggal menunggu. Aku mau sholat. Kemana mereka nih? Alamak. Wih. Nakal mereka ini. Udah tahu ini jatuh di mana. Begitu. Naik dulu napa, wih? Alamak. Tidur. Tunggu ya teman-teman, sabar ya, sabar ya. Apalah sampean ini? Kenapa lah kalian ini?
Bapa adalah Bapa. Hmm. Yesus adalah Yesus. Terus? Tapi kalau kepepet, Bapak Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Halo Dinda, izin. Belum dipakai mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ibadah dulu udah telat. Jemaah udah pada nunggu tuh. Ya. Bentar ya. Anda mau sholat? Iya, ya asar. Sebentar. Boleh ya? Cek. Ya. Sip. Yuk teman-teman jangan kemana-mana. Kita di sini. Tetap di sini bersama dengan Bintang Sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ikhwan stay tune ya. Gurunda paling 30 menit lah. Karena kalau Gurunda sholat khusyuk. Jadi stay tune aja kalian di sini. Dan selamat menikmati yang sudah